kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami akan semakin dikuatkan dan kami akan semakin mengerti akan kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, yang percaya katakan amin. Nats pagi hari ini, Salam. Nats pagi hari ini kita ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang diberkati, yang genap, saya undang untuk berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ke pegunungan di sebelah timur, ia memasang kemahnya kemudian di sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negev. Ya, terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Amin. Minggu ini saya kira minggu terakhir ya di tahun 2025. Dan kalau ibadahnya masih ada ibadah tahun baru ya. Tapi minggu terakhir saya jadi berpikir apa firman yang saya bawa. Tapi saya berpikir ini, apakah kita percaya tahun 2025 ini kita dalam penyertaan Allah? Amin. Percaya nggak kita bahwa 2025 kita dalam penyertaan Allah? Amin. Ya mungkin banyak persoalan, banyak masalah, mungkin ekonomi turun, tapi saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan saya juga percaya 2026 kita juga akan disertai Tuhan. Amin. Di sini saya mau ambil temanya bahwa Allah menyertai kita. Karena kita ini termasuk renungan pra tahun baru, tahun 2026 sudah dekat, tanggal 28 3 hari lagi ya. 9, 30, 31 tahun baru. Bahwa kita disertai Tuhan selalu sampai tahun 2025. Amin. Saya ambil judul Allah menyertai perjalanan hidup kita. Di sini Allah menyertai Abraham. Saya percaya penyertaan Abraham, kita percaya Abraham adalah bapak orang beriman. Dan saya percaya janji Allah kepada Abraham adalah janji juga kepada kita karena melalui Yesus. Bahwa kita itu juga adalah keturunan Israel, tapi keturunan Israel secara rohani. Jadi kalau kita membahas perjanjian lama, kita nggak membahas secara mentah, tetapi
Apa untuk kita dari kekenyalan? Kita memahaminya secara rohani. Artinya nih, berkat ini akan turun kepada kita melalui Yesus yang telah memperdamaikan kita. Kita dulu bangsa terasing, tetapi menjadi bangsa Allah. Bangsa yang keturunan Yesus juga datangkan untuk apa? Untuk keturunan Yakub, untuk bangsa Israel kedatangan Yesus di Lukas. Tapi berkat itu akan turun pada kita bahwa kita itu adalah secara rohani bahwa kita adalah bangsa Israel. Jadi berkat yang ada Abraham itu turun pada kita. Amin. Nanti kita bahas Abraham, nanti kita kurang memahaminya. Seakan-akan kita memahaminya secara tertulis saja. Jadi kita harus memahami Alkitab ini. Kalau kita baca perjanjian lama, kita harus memahaminya secara rohani, bukan hanya secara tertulis. Seperti di sini katakan apa di ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah. Sebelum Yesus, detik-detik terakhir Yesus di dunia ini, apa pesannya? Pergilah, jadikan semua bangsa. Saya percaya kalau orang tua kita kan mau terakhir gitu. Kalau bisa kan kita kumpul nih. Untuk apa? Mendengar apa pesan terakhirnya kan? Karena pesan terakhirnya ini jadi wasiat. Dan Yesus juga wasiatnya apa? Pergilah, jadikan bangsa, kita bukan disuruh pergi ke Israel, tetapi kita menjadi secara rohani, jadikan semua bangsa muridku, menjadi bangsa-bangsa Allah, bangsa-bangsa pilihan. Jadi bukan hanya Abraham yang terpilih, kita juga adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Amin. Jadi ada beberapa poin yang saya ambil, gimana Allah menyertai Abraham. Yang pertama yaitu penyertaan Allah nyata melalui panggilannya. Abraham dipanggil oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita juga diperintahkan juga, pergilah jadikan bahwa kita juga Abraham di sini dipanggil oleh Allah, dan saya percaya kita juga semua dipanggil oleh Allah. Amin. Amin. Abraham apa? Merespon panggilan itu. Dia menerima panggilan, dia tak tanya mau kemana. Saya mau tanya, apakah Abraham saat ini lagi susah? Dia punya budak, punya ternak. Saya percaya dia orang kaya saat itu. Tetapi yang datang Allah, pergi katanya. Berarti dia udah jauh. Kalau katakan saat itu Abraham, kalau dia menurut saya kan jauh nyaman. Saya punya budak, saya punya ternak. Dia jauh nyaman. Tetapi dia mau merespon panggilan Allah dari yang nyaman menjadi tidak nyaman. Dia gak bertanya mau kemana Allah, jauh banget. Dan saya percaya kita juga di sini ada panggilan Allah kepada kita. Jadikan semua bangsa, pergilah, jadikan semua berkembang. Jadi saya percaya kita mungkin pernah mendengar, aku akan mengakhiri pertandinganku, aku akan memperoleh mahkota kehidupan, kata di Rasul Paulus ya. Seakan-akan kita sering memahami itu adalah pertandingan yang saya katakan bukan. Saya percaya saya sudah selamat, amin. Amin. Dan saya percaya kita semua sini selamat. Amin. Melalui Yesus. Tapi saya percaya saya melayani di sini bukan karena selamat, tetapi saya melayani di sini adalah untuk memperoleh mahkota yang dapat disediakan oleh Tuhan, amin. Amin. Jadi saya bukan hanya menerima keselamatan, tapi saya juga harus meraih mahkota itu. Makanya di Rasul Paulus dikatakan apa? Seperti pertandingan. Berlatih. Dan saya juga untuk menjadi bisa berkompetisi, saya juga harus berlatih. Saya harus belajar. Dan saya tetap di proses dalam pelayanan ini.
Rasul Paulus katakan, untuk apa? Bukan untuk selamat, tapi untuk mahkota kehidupan. Amin. Amin. Saya percaya kalau hati kita tidak siapkan untuk Tuhan dan berespon panggilan Tuhan itu, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Amin. Wah, ini Pak Raja, kok berarti kunci surga udah pasti selamat. Saya katakan semua memang pasti selamat. Secara iman kita terima keselamatan itu, karena keselamatan itu apa? Anugerah, kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Cuma masalahnya kita jangan sampai menolak itu aja. Saya percaya 2026 kita selama ini, saya belum bayar Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, wah masih banyak pekerjaan. Saya percaya sedikit pun waktu kita itu memiliki makna bagi Tuhan. Amin. Kita bukan hanya sebagai orang-orang yang selamat, tetapi kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan melalui Yesus. Jadi bukan pertandingan iman Bapak Ibu ya, bahwa kita melayani juga saat ini. Saya juga pokok bersini bukan untuk keselamatan, tetapi untuk melayani. Dan saya percaya dengan khotbah ini kita semua akan menjadi orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Amin. Mari kita respon panggilan Tuhan ini. Pesan terakhir, maka disebut apa? Amanat agung. Kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saya tanya Bu Erni, pernah nggak bertengkar Bapak Derek? Bertengkar? Pasti, pasti. Saya juga mungkin masih bertengkar. Ketika kami bertengkar, tiba-tiba datang orang dari luar, tok, salam. Mungkin ada pengalaman. Salam katanya. Wah, langsung berdamaian. Salam. Datang istri saya duduk samping saya. Kenapa? Itu enaknya jadi sahabat. Kan kalau dikatakan kita juga akan proses. Saya percaya tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar ya. Memang di luar kita lihat, tapi belum tentu di dalam pasti ada persoalan. Waktu bertengkar udah panas ini, udah naik taring ya, tapi tiba-tiba ada ketok api itu salam katanya. Udah langsung berdamai duluan. Amin. Pengalaman. Alangkah sukacitanya kita kalau melayani Tuhan. Amin. Amin. Saya di proses jadi saya mau jadi pendeta juga. Pak Tumparan, kalau saya jadi pendeta itu ada barang-barang. Bakal Oma datang, persyaratan. Ya, arti itu saya belum terpanggil saya bilang. Tapi Tuhan memproses. Ternyata saya juga harus repot responi. Dan ketika saya juga menjadi hamba Tuhan di sini, ya kalau saya istri minimal pertengkaran itu akan berkurang. Hati-hati, jangan sampai tahu orang rumah tangga kita bertengkar. Amin. Udah kita berdamai. Kita diperdamai. Makanya dikatakan, kalau kita melayani Tuhan, kita juga akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Amin. Yang harusnya suami istri itu tensinya panas, bisa berkurang dengan menjadi pelayan Tuhan. Yes. Amin. Kenapa? Karena saya percaya ketika saya melayani Tuhan, ketika saya berkhotbah di sini, Roh Kudus juga menyertai saya. Amin. Amin. Dan ketika Bapak Ibu melayani, saya percaya Roh Tuhan juga menyertai Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan pernah puas. Udahlah saya jemaat saja. Dan sudah selamat. Tapi ada masalah bahwa jemaat CWS kami tahun 2026 akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Yes. Gak usah kayak banyak, satu aja. Satu aja mau jiwa ke gereja. Saya percaya ini penuh. Dan gereja ini akan menjadi dipenuhi oleh damai sejahtera sukacita. Amin. Yes. Dan akan banyak lagi pemimpin-pemimpin baru yang akan melayani. Mahkota itu akan didapatkan. Dan dengan kita melayani tempat itu engkau akan menjadi masyhur. Engkau membuat namamu masyhur. Ya namanya juga kan
kita jadi keluarga kita bagi orang itu menjadi contoh tauladan. Lihat aja keluarga Pak Raja, tidak pernah bertengkar. Padahal waktu itu tidak pernah bertengkar ya. Pasti pernah bertengkar. Cuma orang nggak tahu. Kenapa? Pas bertengkar, kita hamba Tuhan. Karena ini ya dulu pendeta, oh iya, luruskan. Itu yang mau katakan. Jadi menerima mahkota kehidupan bukan pertandingan lima, tetapi kita merespon panggilan Allah. Amin. Amin. Rasul Paulus merespon panggilan Allah. Dia walaupun dia kapalnya banyak kena ombak, ditangkap, dipenjara, disiksa, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dia menghasilkan tenda dan dananya juga untuk melayani Tuhan. Dan dia mengatakan, tujuan saya hanya untuk apa? Mahkota kehidupan. Dia katakan, lalu Pak Gem, maaf jangan saya jadi leader, saya belum layak, belum mampu. Makanya kalau di konser di Jepang ganti-gantian khotbah, belum bisa, ganti-gantian jadi WR, nggak bisa. Memangnya itu artinya konser juga. Bagaimana kita jemaat Tuhan dilatih untuk dipanggil untuk melayani. Saya ingin JP itu kalau bisa semua jadi pokok amin. Minimal berapa tahun kan? Kalau di pasal tahun udah jelas kan, Bapak Tasya udah pasti diundang, Bu Diana udah diundang. Bentar lagi Mama Jonas sudah diundang. Artinya, walaupun kita bentuk konser juga perlu kita bentuk untuk masuk panggilan tadi. Jadi bukan hanya ibadah seminggu. Kenapa kita perlu ikut konser? Karena disitulah kita dilatih. Ladang-ladang telah menguning. Di sini ini latihan. Kita di sini latihan melayani. Konser itu latihan melayani. Melatih untuk kita penyembahan, melatih kita dilatih dengan firman Tuhan. Saya di sini bukan melayani, saya di sini dilatih untuk melayani Tuhan. Amen. Ladangnya mana? Ladang-ladang telah menguning. Yang dilayani mana? Yang di luar. Yang dilayani nggak perlu dilayani lagi. Karena saya percaya kita saat ini dalam kehidupan kudus, amin. Amin, yes. Ada masalah jemaat, ya kita juga melayani. Karena ladang-ladang telah menguning. Jadi pelayanan itu jangan diperlukan. Karena kita jadi bayar singa, maaf ya. Kepada musik, saya udah pelayan. Sebenarnya kita bilang, udah dulunya bisa sedikit-sedikit bisa apa? Dibuat semakin lama semakin kita. Dan dia akan melayani lagi. Orang baru lagi untuk menghibur. Karena dia dilatih. Gereja ini untuk kita dilatih untuk melayani. Makanya mari kita respon panggilan Tuhan, amin. Amin. Seperti Abraham tanpa bertanya dari jalur nyaman menjadi tidak nyaman. Memang dalam pelayanan juga pasti ada masalah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan tetap bekerja akan menyertai kita. Amin. Ayat 3-nya katakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat hati-hati mengutuk Israel. Sekarang orangnya negara Kristen pun ada yang mengutuk. Padahal kita diajarkan apa? Kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka. Kalahkan kejahatan dengan. Dan kita nggak diajarkan untuk mengutuk. Walaupun gimana kerasnya persoalan Rusia dengan kita nggak mengutuk, tapi kita membawa ke jalan. Wah, itu Rusia karena menyerang Ukraina, tidak. Kita nggak pernah diajarkan mengutuk. Kita diajarkan untuk menjadi berkat. Kita diajarkan untuk membawa jemaat itu kepada Tuhan. Pak, kau orang berdosa, kau nggak layak di hadapan Tuhan, nggak boleh. Tapi gimana dia menjadi layak di hadapan Tuhan? Kita tahu. Makanya jaga jiwa itu ya paling gampang dari punya masalah.
Kalau dia punya masalah, enak mendampinginya. Saya merasa Pak Tasya ada pengalaman ya, dari pengalaman yang bermasalah itu yang dibawa kebanyakan. Paling gampang melayani orang yang bermasalah. Kalau yang nyaman, maaf itu zaman AKBP banyak banget. Semua kan pada nyaman itu. Berbuih-buih mulut kita, dia nggak akan pindah. Nggak ada ajaran itu, ajaran kami yang benar. Karena dia merasa nggak ada masalah. Tapi kalau dia punya masalah, ada masalah. Warung kami kayaknya ada serangan. Wah, kita bawa tim keluar. Dalam Yesus keluar. Selesai. Udah rame kabur. Jadi jangan pernah cari orang yang nyaman. Carilah orang yang bermasalah. Di sini Abraham dari nyaman menjadi bermasalah. Dan memang kita siap juga dia ngomong, nggak mantap doanya. Kan nggak mungkin kan setiap kita doakan langsung jadi ya. Kalau doa yang langsung jadi itu hanya doa makan. Langsung berkali makan ini, tidak makan. Nah itu doa langsung jadi. Doa makan, langsung terberkati. Langsung makan hidangannya. Wah, ini sakit, penyakit, langsung sembuh. Ya sembuh itu sembuh. Karena yang menyembuhkan Tuhan kan bagi. Nah, nggak mantap doanya paling gitu. Yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Abraham sudah tua. Kita sudah lihat di sini bahwa istrinya Sarah itu mandul, artinya sudah duduk. Jadi jangan katakan gini, saya masih muda, tidak usah dimulayani. Saya sudah tua. Saya Bapak Umar, walaupun sudah tua ya, berubah, masih senang melayani. Amin. Amin. Yes. Yang muda-muda, saya siap melayani Tuhan. Amin. Maka panggilan dari Tuhan itu harus kita respon. Amin. Yang kedua, yaitu penyertaan Tuhan kepada Abraham melalui kehadirannya. Allah hadir. Waktu di padang gurun, Allah hadir melalui tiang awan dan tiang api. Abraham, Allah hadir dari mana? Kita baca ayat 7 dan 8. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Oke, kita baca ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negara ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham. Mendirikan mezbah. Ayat 8 ini. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasuk kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Abraham pindah, dia juga membangun mezbah. Kitab Abraham itu dari Kejadian 12 sampai 25, kemana pun Abraham pindah, dia pertamanya membangun mezbah bagi Allah. Kenapa dia bangun mezbah? Agar Allah hadir. Kenapa kita harus ada dua keluarga? Agar Allah hadir di rumah tangga kita. Amin. Kita tahu mezbah itu dibangun untuk apa? Memberikan korban persembahan, memberikan korban sajian, untuk mengucapkan syukur, untuk menyadarkan bahwa Allah itu yang layak dimuliakan. Jadi Abraham berangkat ke satu tempat, dia membangun mezbah itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan itu dengan Tuhan. Jadi dia bikin mezbah itu bukan sekedar untuk biar ibadah, tetapi bagaimana Tuhan tetap hadir pada dirinya. Kalau kita melakukan doa bersama maka doa semua di rumah. Saya percaya rumah tangga yang agak ribut, anak-anak yang juga ribut, itu akan turun itu. Kenapa? Karena Tuhan hadir di rumah kita. Kita buka mezbah keluarga kita, agar Allah hadir di rumah tangga kita. Kalau kita tidak buka mezbah, ya itu saya takut
ibu sih katanya. Tapi karena mesbah seperti tadi, ketika kita bertengkar di suami istri, tiba-tiba datang, tok, selalu, ya, langsung berdamai. Indahnya untuk melayani Tuhan, amin. Amin. Sangat indah. Agar yakin mahkota kehidupan akan menyertai kita. Kemanapun Abraham pergi, pindah. Yang pertama apa? Mesbah. Yang pertama keluar hadir, dia bangun mesbah yang ke-8, kemudian dia pindah ke situ ke pegunungan di sebelah timur, ya kan? Ia memasang kemahnya dengan mental di sebelah barat dan air di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Bahwa Abraham mengundang Allah hadir melalui mesbah. Dia beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan katakan kita beribadah itu sia-sia, belum transport, belum persembahan, belum ini. Tapi saya percaya ketika kita pulang ada dalam sejarah sukacita yang ada lagi. Amin. Kenapa? Karena Allah hadir. Roh kita saat ini sudah dipenuhi oleh Tuhan melalui firman, melalui ujian, melalui doa-doa. Belum lagi sesama kita, saling-saling. Lalu Pak, lalu membagikan rapat, ada rasa sukacita setelah dibangun. Pentingnya mesbah doa, pentingnya ibadah. Sekarang kita berpikir terlalu ibadah secara seremonial saja. Sebenarnya kita harus bisa masuk dalam ibadah itu, masuk ke dunia roh Tuhan. Jadi kalau bernyanyi, jangan nyanyi biasa-biasa aja. Jadi samping. Ada satu lagu, dikatakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Itu kan? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Awalnya gimana? Tuhan memanggil namamu, Pak Luhut. Tuhan memanggil namamu, Pak Luhut. Oh Luhut, apa jawabnya? Tuhan memanggil namamu. Saya minta semua namanya diganti namanya sendiri. Amin. Oke, kita mulai. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namanya, Tuhan memanggil namanya. Yehuda, oh Yehuda, apa jawab? Tuhan memanggil nama. Ku jawab ya. Ya, ya. Di rumah dilanjutkan. Jadi buat apa saya? Kita sering nyanyi kalau itu, tapi hanya untuk menyenangkan aja. Padahal makna tersendiri Pak. Ternyata kita semua itu dipanggil. Amin. Dan ketika kita dipanggil, mesbah doa juga terbaik. Jangan pernah merasa rugi kalau melayani Tuhan, karena memang disitulah mahkota kehidupan itu. Ada yang kurang, kayaknya ada yang khawatir ini, terlalu kejam ini punya Pak Raja ini. Benar nggak saya dipanggil? Wah enggak Pak, saya masih apa? Masih muda, belum. Iya juga. Kamu tidak akan pindah agama kalau kamu meresponi panggilan Tuhan. Amin. Amin. Kalau dia pun muslim,
kamu akan bawa kepada Tuhan. Saya nggak mau bilang, jangan pacaran lagi. Tapi saya percaya Tuhan akan merespon. Tuhan melalui anak muda, jangan cari yang sempurna. Carilah orang yang mau berubah, yang bisa mau menerima panggilan Tuhan juga. Dan katakan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau itu dia muslim, saya dipanggil Tuhan untuk membawa dia kepada Tuhan. Berarti yang berlawan. Itu namanya menolak keselamatan. Yang ketiga, panggilan kepada Abraham yang ketiga itu penyertaan Allah akan melalui pembelaannya dan Abraham menyadarinya. Abraham dibela. Mari kita buka di Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah dia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik, parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Detik 13-nya, katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab ia kau. Ibu-ibu, kalau suami bilang, kamu kan istri saya, tapi adik saya, terima? Ya, ternyata Abraham juga tidak sempurna. Jangan pernah mengharapkan orang untuk sempurna. Abraham sudah dikatakan bapak orang beriman, tetapi dia juga tidak sempurna. Ibu-ibu, mari bilang, dia bukan istri saya, tapi adik saya. Mau nggak? Saya kira nggak mau. Masa istri juga jadi adik. Tapi Allah tidak membela. Apa yang didapatkan oleh Fir'aun setelah dia mau menjadikan Sarah itu menjadi ratunya? Fir'aun dikutuk. Itu pembelaan Allah kepada Abraham karena dia merespon panggilan tadi. Bahwa walaupun kita punya masalah, Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Dikatakan apa? Lalu Fir'aun di ayat 18, lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Di balik kelemahan kita, Allah memberi pembelaan. Amin. Jangan takut salah. Mungkin nanti kalau saya mengajarkan nanti salah. Jangan takut salah. Biar kita diproses oleh salah itu. Tidak ada orang yang tidak mengalami salah. Jangan takut salah. Nah, kita percaya ketika kita melakukan kesalahan dalam melayani Tuhan, dalam panggilan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja juga kepada kita. Amin. Ya, biar Roh Kudus itu yang akan menurunkan nanti. Kamu pergi ke Bu Erdi, tanyakan, benar nggak pengajaran ini? Oh iya salah, udah lagi. Dan saya percaya, walaupun kita tahu ada pembelaan dari Tuhan. Jangan pernah ragu dalam melayani. Yakin. Seperti lagu tadi, saya percaya semua ini akan dipanggil 2026 gereja ini berjalan sepenuhnya. Amin. Amin. Panggilan yang ke tadi berapa? 1, 2, 3, yang keempat. Panggilan keempat, dikatakan penyertaan Allah nyata melalui berkatnya dan Abraham rendah hati. Allah duluan memberi berkat kepada Abraham agar Abraham menjadi
berkat bagi orang lain. Dan saya percaya ketika kita mulai merespon Tuhan, berkatnya juga akan turun kepada kita. Amin. Amin. Berkat itu bukan hanya sebatas materi ya. Saya tidak sanggup memberi secara materi, tapi saya sanggup untuk menjangkau jiwa. Saya sanggup untuk misalnya kayak Jiruda, saya sanggup dengan keyboard untuk menghibur. Saya sanggup dengan main coba main drum. Karena itu semua adalah berkat. Berkat bukan hanya sekedar materi. Bahwa kita percaya ketika kita merespon dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyiapkan kita juga. Amin. Amin. Karena itu berkatnya itu juga akan memampukan kita. Tuhan yang akan mengajar kita dan Tuhan akan memampukan kita. Tapi gimana menerimanya? Seperti di sini Abraham apa? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Dia katakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukan seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu dan padaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku yang ke kiri. Abraham dengan Lot. Abraham adalah paman. Seharusnya waktu pemilihan tanah, Abraham dulu bisa. Harusnya kan Abraham, saya dulu kan saya paman. Tapi dia dengan rendah hati untuk menerima berkat itu. Dia berikan kepada Lot. Lot menyediakan yang subur. Dan dibalik dan Abraham di tanah Islam. Jadi saya mau katakan ini. Berkat yang diterima Abraham itu karena gersang. Karena pertengkaran antara Lot dengan Abraham. Tetapi Abraham percaya dengan rendah hati dan terima. Berkat itu bukan karena tanahnya yang subur, tetapi berkat itu datang dari Tuhan. Tanah yang gersang menjadi subur. Usaha kita mungkin kita merasa segersang, itu akan menjadi subur. Amin. Jadi berkatnya bukan tempatnya, bukan lokasinya, tetapi Tuhan. Tetapi dengan rendah hati. Seperti Abraham, dia dengan rendah hati, dia mengalah kepada Allah. Silakan pilih mana. Lo pilih yang paling bagus. Dia tanah, kalau orang Batak bilang tanah tumbuh, tanah yang besar. Ditanamin apapun tidak tumbuh. Tetapi oleh Tuhan tanah itu menjadi tumbuh. Yang mana yang mendapat masalah siapa? Lot. Yang itu kerajaan Kedorlaomer. Nanti kita lihat lagi itu. Kayaknya udah agak panjang ini. Yang kelima, pernyataan Allah nyata melalui kemenangannya. Ini yang masuk tadi. Lot diserang oleh Raja Kedorlaomer, direbut. Abraham datang dengan para gembalanya menyerang Raja Kedorlaomer dan Abraham menang. Abraham dengan kepala gembala bisa menang melawan sebuah kerajaan yang memiliki pasukan. Dia tidak takut karena dia percaya Tuhan akan menyertainya. Amin. Kita jangan jangan khawatir. Kenapa kita dilarang khawatir? Khawatir itu dosa. Kalau kita khawatir, kita nggak percaya lagi. Wah, saya nggak punya Pak. Kita sudah nggak yakin. Wah, ini saya akan kelaparan. Saya pasti akan miskin. Ya, kalau kita khawatir, kita sama dengan tidak percaya bahwa ada Tuhan yang akan membela kita. Amin. Makanya tetaplah hidup dalam pengharapan. Dan di sini Abraham yakin dia bisa menang.
Yang keenam, penyertaan Allah melalui kuasanya. Abraham dia tertarik pada harta. Walaupun ketika Abraham menang melawan Kedorlaomer, apa pertama yang dilakukan? Itu apa? Apa yang pertama? Memberi persepuluhan. Pertama, dia tahu kemenangan itu dari Tuhan. Dan dia pelopor persepuluhan. Dengan hati dia memberikan 1/10 dari kemenangan ini. Jadi dia bukan ini harta karena hebat saya. Ini dari Tuhan. Makanya dia memberi 1/10. Mungkin kita, wah saya punya, kalau di dunia itu nggak pernah beli juga macam-macam. Kalau gaji 15 juta, berarti sudah 500 dong ke gereja persepuluhan. Wih, gede banget. Tapi kalau gaji 500, 50.000 nggak apa-apa. Mau gaji besar atau kecil? Ayo lawan aja. Kalau 500 kasih persepuluhan enak, gampang 50. Tapi kalau udah 10 juta, gede banget 1 juta. Terkadang kita yang susah. Maunya kita penghasilan. Abraham menang dan dia pertama memberikan, makanya persepuluhan diawali oleh Abraham. Dan di kitab Perjanjian Baru di Ibrani 7 juga dijelaskan tentang gimana Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan persepuluhan itu terus berulang-ulang masuk ke Hukum Taurat, masuk ke Nehemia, di Nehemia ditegur, di Ezra ditegur, di Maliaki ditegur. Di Maliaki dengan persepuluhan itu teguran Tuhan kepada umat yang tidak memberi persepuluhan lagi. Kenapa persepuluhan itu juga berulang-ulang? Karena memang tidak dilakukan. Apakah ini layak untuk dijabar? Masih layak. Cuma yang paling murni untuk dijabar apa? Berikan semua 100%. Harusnya bukan 10%. Enggak, saya sanggupnya hanya 1%. Bukan 100%. Di kamu tidak akan layak menjadi muridku kalau tidak pikul salib. Nyawa pun serahkan kepada Yesus. Makanya orang Kristen nggak pernah takut mati. Rasul Paulus, Rasul Gad takut mati dalam memberitakan firman. Karena dia tahu nyawanya itu juga untuk Yesus. Amen. Segalanya. Jadi kalau kita kasih persepuluhan itu bukan besar. Karena Tuhan bilang berikan yang terbaik. Yang terbaik berarti semua. Jiwa, tubuh, jiwa, roh. Seluruhnya. Jadi bukan hanya terletak di materi. Saya bukan mau menyuruh kita bikin persepuluhan, tapi saya hanya menyampaikan firman ini. Buka Alkitab. Itu berulang-ulang itu. Kenapa? Di Malaika juga kenapa? Tuhan marah kan? Engkau telah menipu aku dan Tuhan. Kenapa? Karena tidak memberikan. Tapi kalau bangsa Israel memberikan persepuluhan itu, saya percaya malah tidak akan keluar perkataan ini. Tapi itu tetap diungkapkan Tuhan di dalam kata. Tetapi di Perjanjian Baru bukan hanya persepuluh, tapi seluruh hidupmu bagi Tuhan. Amin. Amen. Dan kita melayani Tuhan juga bukan karena kita minta upah, tapi kita akan menerima mahkota kehidupan. Upahnya upah dari surga. Jadi bukan untuk selamat, jangan salah. Jadi kalau ada pertandingan iman, itu pertandingan yang di Rasul Paulus itu bukan pertandingan iman, tetapi untuk meraih mahkota itu, melayani Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya percaya firman hari ini mengingatkan kita bahwa pentingnya merespon panggilan Tuhan. Amen. Di mana Abraham adalah bapak
orang percaya. Berkat Abraham juga akan turun kepada kita. Apa perintah Tuhan kepada Abraham juga turun kepada kita, bukan hanya berkatnya loh. Kita maunya berkatnya, tapi tugasnya nggak mau. Saya percaya kita semua akan respon. Saya undang tim. Rupanya saya percaya ketika kita merespon Tuhan, Roh Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan kita yakinlah, jangan pernah takut atau ragu. Kalau tidak mampu, biar Tuhan yang mengajarkan. Amin. Karena Roh Kudus akan tetap menyertai kita. Jamah kami Tuhan, berikan kekuatan kami, dan kami percaya kami akan menjadi berkat bagi orang lain juga Tuhan. Dan jadikan kami, dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami akan menjadi berkat, Tuhan lebih dulu memberikan berkatnya kepada kami. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, jamahan yang baru, kemampuan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami merespon panggilan-Mu, damai sejahtera dan sukacita akan mengalir atas kami, atas keluarga kami, atas kehidupan kami. Kami Tuhan ajar kami juga rindu Tuhan akan terbuka ponsel baru di tahun 2020. Amin. Di tahun baru kami akan menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Dan kami percaya Tuhan berkat-berkat baru pada Tuhan. Percaya katakan amin. Buka
Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Marul Raja Agung Tuhan Yesus. Tuhan, hikmat marifat daripada Tuhan senantiasa turun bagi hamba Tuhan. Engkau pakai kehidupannya Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Kiranya apa yang dia lakukan Tuhan senantiasa berbuat berhasil Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anaknya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan sudah Tuhan sediakan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan biasanya kami akan mengembalikan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk